Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran IPA. Masih dalam bab yang sama, yaitu bab tekanan zat. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada gas. Nah, hari ini Miss Poppy akan menjelaskan tekanan pada darah, ya, tekanan pada darah manusia, kemudian osmosis, dan juga daya kapilaritas jaringan dan daya akut pada tumbuhan. Mari kita saksikan sama-sama penjelasan Miss Poppy berikut ini. Sekarang kita akan membahas mengenai tekanan darah pada manusia. Apa sih tekanan darah itu? Tekanan darah adalah kekuatan aliran darah untuk mendorong dinding pembuluh arteri. Nah, kalau kita ingin mengukur tekanan darah kita bisa menggunakan alat yang dinamakan sphygmomanometer. Alatnya seperti ini ya. Tekanan darah dilambangkan dengan dua jenis angka. Bisa dilihat di gambar ada dua angka, yang pertama 110 dan 80. Nah, kemudian ini ada yang disebut dengan sistolik. Sistolik itu apa? Sistolik adalah tekanan yang terjadi pada pembuluh arteri saat jantung berkontraksi. Gambarnya bisa dilihat seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu diastol atau diastolik, yaitu tekanan yang terjadi pada pembuluh arteri saat jantung berelaksasi. Gambarnya bisa kita lihat di samping. Nah, kira-kira tekanan darahmu itu termasuk golongan apa? Apakah darah rendah atau hipotensi? Ataukah normal? Ataukah hipertensi atau tinggi? Disebut rendah apabila tekanan sistoliknya itu 100, kemudian diastoliknya yaitu 70. Nah, kalau normal kisaran 120 untuk sistoliknya dan diastoliknya 80. Jika hipertensi yaitu sistoliknya 140 dan diastoliknya 90 ya. Ini tekanan darah tinggi pada manusia. Nah, sekarang kita bahas tekanan pada tumbuhan. Ada yang disebut dengan osmosis. Osmosis yaitu proses perpindahan air dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang konsentrasinya rendah melalui selaput atau membran semi permeabel. Selain osmosis, ada juga yang disebut dengan difusi. Difusi yaitu perpindahan partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sampai partikelnya tersebar ya. Nah, kita lihat perbedaan osmosis sama difusi. Sekarang kita bahas kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Nah,
naiknya air dari akar hingga ke daun selain dipengaruhi oleh kapilaritas, juga dipengaruhi oleh daya isap daun, kemudian teori vital atau penguapan sel hidup, daya tekan akar, dan transpirasi daun. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan kapilaritas? Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya cairan di dalam kapiler atau pipa kecil. Nah, tadi kita sudah menyaksikan penjelasan mengenai tekanan darah pada manusia, kemudian penjelasan mengenai osmosis dan kapilaritas jaringan akut pada tumbuhan. Nah, sekarang silahkan dikerjakan soalnya. Miss Poppy tunggu ya. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, silahkan boleh WA ataupun telepon. Sampai di sini dulu dari Miss Poppy. Kurang lebihnya Miss Poppy mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.